Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang kelak akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang menghindari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Sedangkan dalam ajaran agama Islam sendiri, makanan atau minuman yang sifatnya memabukkan, maka secara kias akan disamakan dengan khamr. Meskipun minuman khamr ini tidak mengandung alkohol atau etil alkohol. Maka di sini penyalahgunaan narkoba sebagian dari perbuatan setan, dan setan adalah musuh utama bagi umat manusia. Menurut hukum negara sendiri mengenai narkotika sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menurut hukum ajaran agama Islam, hukum narkotika akan disamakan dengan khamr karena khamr sifatnya yang memabukkan. Adapun ayat-ayat yang melarang umat muslim meminum khamr yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 67 yang berisi seputar informasi kurma dan anggur yang menghasilkan dua hal, yaitu khamr dan rezeki yang halal. Selanjutnya ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berisi isyarat tegas agar menjauhi minuman khamr. Yang ketiga ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, isinya melarang mabuk terutama saat mendekati waktu sholat. Dan yang terakhir ada pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90, isinya mengharamkan khamr, judi, dan mengundi nasib. Adapun ulama yang berpendapat bahwa makanan atau minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Seperti hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang muskir atau yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang muskir adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, apa saja sih dampak dari penyalahgunaan narkoba ini? Yang pertama, dapat terkena penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan hepatitis B dan C. Yang kedua, dapat merusak organ dalam tubuh seperti gagal jantung dan gagal hati. Yang ketiga, dapat membuat seseorang dehidrasi. Masalah ini akan lebih parah jika penanganannya tidak tepat. Yang keempat, membuat seseorang bingung, linglung, dan lebih parahnya lagi akan kehilangan ingatan. Yang kelima, dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, cemas yang berlebihan, dan lebih parahnya lagi bisa melukainya diri sendiri. Hadirin yang sudah mempunyai putra dan putri, mohon diperhatikan lagi pergaulannya agar putra dan putri tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif, apalagi ke hal-hal yang menyalahgunakan narkotika. Saya ada cara nih untuk anak-anak agar tidak terjerat hal-hal yang negatif. Yang pertama, memberi dukungan penuh dari orang tua. Yang kedua, mengetahui aktivitas putra dan putri. Yang ketiga, mengenali obat-obatan yang ada di dalam rumah walaupun obat itu adalah resep dari dokter. Yang keempat, selalu terbuka menerima keluh kesah dari sang anak. Yang kelima, bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti BNN atau masyarakat sekitar. Yang keenam, mengajak atau membiasakan diri untuk beribadah. Yang poin keenam ini sangat penting ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu,
Hikmah yang dapat kita ambil dari menghindari penyalahgunaan narkoba ini yaitu yang pertama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hidup lebih aman, damai dan tenang, yang ketiga peluang kesempatan mengejar cita-cita sang anak terbuka lebar, yang keempat terjaga kesehatan lahir dan batinnya, yang kelima terjalinnya keakraban hubungan sosial dari tetangga dan teman-teman sekitar. Yang keenam, anak bisa selalu sabar dan mudah menerima nasihat dari siapapun itu. Hadirin yang berbahagia, telah usai penjelasan yang saya sampaikan. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita terhindar dari perbuatan yang membuat Allah murka. Amin. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ilmana nafi'an wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya meminta maaf jika ada perbuatan atau perkataan saya yang menyinggung hadirin sekalian. Ke pasar beli ikan teri, gak bisa bayar karena uangnya jatuh. Saya Anggita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.